Di malam ini kita belajar kompetensi sosiokultural, ya. Sosiokultural adalah kemampuan mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, terha- peka terhadap perbedaan individu, kelompok, masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial, psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini level satu. Level satu adalah peka dan menerima kemajemukan. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, masyarakat. Yang kedua, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan, kemajemukan, dan masyarakat. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Kemudian, silakan coba dijawab, teman-teman nomor satu. Silakan nomor pertama. Soal pertama. Soal pertama, teman-teman silakan kira-kira yang mana. Ingat, kalau di media, di manajerial, kita berbicara tentang kepentingan eh, organisasi, tapi kalau ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Baik, kita akan melihat jawabannya apa ya. Nanti ini alasannya. Alasannya mampu memahami, menerima peka terhadap perbedaan individu, kelompok, masyarakat. Oke. Nah, jawabannya adalah E. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Nomor dua, silakan. Nomor dua, silakan. Nomor dua, silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Nomor dua, sudah jawabannya? Coba lihat ya. Coba saya cek dulu. Nomor dua. Macam-macam. Kasih nomor dulu. Nggak ada nomornya ini. Kasih nomor dulu. Nggak ada nomornya. Nomor dulu baru kemudian Anda apa jawaban Anda ya. Kasih nomor apa jawaban Anda. 2C, 2D. Coba perhatikan. Ayo. Ayo baca pembahasannya. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar budaya dengan kita. Ayo, cek ulang lagi jawaban yang bagus yang mana. Cek ulang lagi yang bagus yang mana kalau mengacu ke sana.
Silahkan. Silahkan teman-teman. Kita nomor 2. Coba cek. Kalau dicek dengan materinya B, D, wah belum kompak. Ayo coba lihat. Jadi kalau gini loh, logika sederhana. Kalau Anda bergabung dalam sebuah kelompok, maka Anda itu tidak boleh merasa diri sendiri. Kalau merasa diri sendiri, artinya Anda itu tidak menjadi anggota kelompok. Ya, Anda tidak bagian dari kelompok. Jadi Anda tidak boleh menghargai menjadi diri sendiri dalam sebuah kelompok. Sekarang silakan dibaca level level 2-nya, silakan dibaca. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekan persamaan dan persatuan, menampilkan sikap dan perilaku peduli akan nilai-nilai keberagaman, menghargai perbedaan, membangun hubungan baik antar individu, organisasi, mitra, panggung kepentingan, bersikap tenang, gak mampu mengendalikan emosi, jadi jangan nggak boleh marah-marah ya. Kemudian frustasi nggak boleh dan lain sebagainya. Baik, kita lihat nomor 3. Silakan. Apa jawabannya nomor 3? Baca kasusnya pelan-pelan, pahami ya. Silakan pelan-pelan. Silakan teman-teman. Sudah semua nomor 3. Pahami pelan-pelan. Jadi jangan jangan oh C tuh C. Setuju? Ada yang mau berubah pikiran? Oke, lihat kita lihat ya. Kita lihat nomor C. C katanya. Perhatikan. Ah, bertukar posisi antrian ya. Bertukar antrian dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Silahkan. Jadi pahami dulu ya. Nah, itu. Jadi peduli akan orang lain, kita akhirnya tukar-nuker ya, tukar-tukeran dengan ibu. Kenapa tidak meminta ibu mengantrian antrian Anda, mengambil antrian Anda? Kan Anda juga sedang antri. Kalau dia masuk nyelip di antrian Anda, berarti yang dirugikan orang lain. Ya, itu kok logika sederhananya itu seperti itu. Ya, oke. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Pahami ya, pelan-pelan ya. Oke, nomor 4. Ayo, silakan nomor 4. Hari ini tetangga saya, apa itu? Menunggu bis di halte. Oke.
Bahkan nomor 4C, 4C, 4C. Kita lihat teman-teman. Ya, memberi tumpangan seharusnya. Ini kan jadi perhatikan dari empat tadi, yang menjadi jawaban yang benar adalah yang paling ideal, yang paling baik lah katakanlah. Ya, itu yang paling kita lihat. Ah, baik, nomor 5 silahkan. Silahkan, yang lainnya nomor 5. Oke, 5B, 5B. Oke. Nah, benar. Menampilkan sikap perilaku yang peduli terhadap nilai-nilai. Jadi kalau karena dia minta uang dan lapar, maka dia kita kasih sesuai dengan dia minta. Nomor 6. Ini juga, ya apa, silakan pelan-pelan bacanya nomor 6. Silakan nomor 6. Silakan, sudah selesai teman-teman. Ini ada pembahasannya membangun hubungan baik. Jadi kalau misalnya logika sederhananya, jadi kalau Anda sebagai warga negara, Anda harus ikut apa yang ada di lingkungan Anda sehingga Anda menjadi orang yang aktif di lingkungan. Ini jawabannya adalah A, bukan B. Kenapa? Ya, jawabannya karena Anda harus ini membangun hubungan baik individu, organisme, tadi pemangku kepentingan. Itu yang penting. Ya, jadi tidak boleh menurut Pak RT dan minta maaf. Enggak, Anda harus ikut serta ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7, silahkan. Nomor 7 apa jawabannya? Jadi saya ingatkan kembali bahwa untuk materi sosiokultural, Anda pilih jawaban yang paling menguntungkan, yang paling tidak beresiko untuk terjadinya perpecahan atau konflik. Jadi jangan sampai ada konflik di antara masyarakat. Itu dicegah banget, ya, dicegah banget. Itu sering konflik. Jadi nggak boleh ada konflik. Jadi hindari konflik itu, dan harus menjunjung tinggi toleransi. Itu
fokusnya di sosiokultural. Silakan yang lainnya. Silahkan. 7 ada 7A, 7A, 7C. Ayo kita lihat ya. Pembahasannya, perhatikan pembahasannya. Tenang, mampu meredam emosi, kemarahan, frustasi dalam menghadapi pertentangan yang timbulkan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik di lingkungan kerjanya. Jadi jawabannya adalah yang paling malaikat yang mana? Yang paling malaikat. Jadi jawabannya adalah B jawabannya. Yang jadi dipilih teman-teman soal-soal yang menjadi soal malaikat ya, soal malaikat. Jadi teman-teman tidak boleh memilih jawaban yang salah. Kemudian nomor level 3. Dia perhatikan level 3 sudah naik mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahan yang diakibatkan adanya keberagaman budaya yang ada, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik untuk mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Nah, silakan apa yang akan Anda lakukan itu tadi kluk-kluknya sudah diberikan nomor 8 apa jawabannya? Ayo, silahkan. Silakan nomor 8. Nomor 8, silakan. Sudah, teman-teman? Oke, ini tadi mempromosikan sikap perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan terbukaan. Oke, kita lihat. Jawaban Anda ada yang A, 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 A. Oke. Ah, benar ya. Kemudian nomor 9, silahkan. Anda sebagai ketua RT diundang menghadiri acara keagamaan sama ya? Sama, nomor 9 sama ya. Nomor 10, silahkan. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10, silahkan.
Yang paling bagus coba lihat logika sederhananya begini. eh yang paling bagus itu saya lihat nih. Oh, coba mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Ya, jadi kira-kira yang mana? Memfasilitasi tempat ibadah itu butuh duit, ya kan butuh duit ya. Butuh duit, sarana prasarana. Tapi kalau kebijakan, sebuah kantor itu bisa digunakan untuk menjadi tempat sholat atau tempat ibadah gitu ya. Alih fungsi aja. Jadi itu tidak, itu yang membuat cepat. Coba kalau membuat membangun kan lama tuh ya. Jadi jawabannya adalah memberikan kebijakan yang menghargai. Karena di sini juga mempromosikan sikap menghargai perbedaan antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Jadi kalau misalnya berbeda, maka Anda memberikan kebijakan yang bersifat toleran terhadap karyawan. Ya, namanya juga toleransi. Itu untuk soal latihan dan level kompetensi. Mungkin nanti saya share ke teman-teman ya. Bukan mungkin, harus di-share ya. Dan tadi pun saya sudah memasukkan materi, coba cek di materi umum, cek di materi umum terkait dengan kompetensi. Nah, ini kompetensi sosiokultural ya. Ini ada nih 27 halaman. 27 halaman nih. Ini Anda bisa baca ya. Anda bisa cek di sini definisi, contoh latihan, contoh konkretnya ya, ada definisi, contoh latihan, contoh konkretnya sudah ada di sini. Daftar isinya, nah, peka memahami dan menerima kemajemukan, apa dasarnya kebudaya, empati, inklusivitas. Inklusif itu artinya itu tidak berbeda. Kalau eksklusif itu berbeda, khas dan lain sebagainya. Apa mohon maaf sebelum paling mendasar biar paham maksudnya untuk. Oh, oke. Perbedaannya ya, perbedaannya yang paling mendasar, saya ulangi ya, paling mendasar. Yang pertama, kalau untuk manajerial itu manajerial, manajer orangnya itu manajer, sistemnya namanya manajemen. Dalam manajemen itu adalah organisasi. Jadi, manajerial itu bagaimana kita melaksanakan atau di ujian, di langkah ujian itu bagaimana kita memilih jawaban yang terbaik untuk kepentingan organisasi itu adalah manajerial. Kalau di sosiokultural, kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga kepentingan bangsa dan negara Indonesia dengan cara mengembangkan sikap toleransi. Jadi, Anda memilih jawaban itu jawaban yang bisa mengembangkan sikap saling tolong-menolong, toleransi itu di antara manusia. Jadi, lingkup manajerial adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi. Kalau lingkup dari sosiokultural, bagaimana mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja. Itu ya. Clear belum? Bagaimana teman-teman? Pertanyaan Kak Suci gimana? Gimana Kak Suci? Paham nggak? Boleh nanya sambil jalan. Oke, jadi kuncinya di sana, kuncinya di sana. Jadi Anda kalau mau ngisi pun pilih sosiokultural dulu. Kita tahu sosiokultural itu dari mulai 116 sampai 135. Yang manajerial itu dari 9 apa? 91 sampai 115 itu di sana. Jadi teman-teman bisa mengacu ke sana. Betul? Betul, betul. Oke, tadi saya sampai mana menjelaskan ya? Yuk, iya, negara. Silakan. Nah, di sini ada, nah, kompetensi penting kompetensi ini coba dibaca pelan-pelan.
Yo, teman-teman. Pentingnya yaitu menciptakan suasana harmonis, kemudian menghindar mengurangi konflik, meningkatkan kerjasama, meningkatkan hubungan personal, efisiensi dan dalam tim yang beragam. Itu pentingnya, ya, itu pentingnya. Kemudian, nah ini cara mempelajarinya, cara cara belakangnya, yaitu seminar, workshop, dan lain sebagainya. Itulah menerima kemajemukan, menghadiri seminar, berdiri langsung, tidak menghakimi, menunjukkan rasa hormat, itu beradaptasi, cara konkret di tempat kerja, mengetahui perbedaan antara kelompok, ya. Libur-libur juga tidak mempermasalahkan libur-libur dan lain sebagainya. Di sini juga dituliskan terkait dengan ini peka memahami dan kemajemukan. Contohnya nih, contohnya, ayo nomor satu, contohnya tuh lihat tuh. Nomor satu, silahkan. Nomor satu, silahkan teman-teman. Apa jawabannya? Nomor satu. Itu semuanya sudah ada lah ya. Sudah saya buatkan. Ayo. Oh, belum muncul. Masa sih nggak muncul? Bentar, bentar, sebentar. Coba kalau nggak muncul, bentar. Ini. Oh, sudah muncul belum? Ini tadi saya sudah bilang, sudah kelihatan? Sudah kelihatan sekarang? Ini sudah ada buku nih, Peka Memahami Kemajemukan. Ini sudah disimpan ya. Ada nih. Silakan nomor satu. Oke, nomor satu silakan. Yuk, kita lihat ya. Coba cek. C, ya emang C. Coba ya kita lihat coba. Pendekatan ruang ide dan lain sebagai minoritas forum membahas tersebut forum memberikan pandangan masukan semua tim sebelum mengambil keputusan. Jadi konteksnya bahwa tetap di sosiokultural itu adalah bagaimana kita mempertahankan kepentingan bangsa, keselamatan keselamatan dari apa? Jangan sampai kita ada konflik kan gampangnya. Ayo, nomor nomor dua, silakan. Nanti materinya sudah saya berikan ke Anda ya nanti materinya.
Silakan teman-teman. Yo, cek teman-teman. Jawabannya apa? Mana? 7. Nomor dua D. Coba kita cek ya. Sebagai bagian dari tim pengembang produk yang beragam, Anda menghadapi tantangan dalam memilih strategi pemasaran yang cocok. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan keberagaman anggota tim untuk mencapai hasil optimal? Oh, jawabannya adalah D. Nomor 3, ayo nomor 3. Ini materinya sudah saya berikan sebenarnya materinya, sehingga Anda mau baca tidak, ya. Ini sudah materinya juga lumayan 27 halaman ya, 27 halaman. Ya, ya, materinya lumayan, lumayan. Yo, silakan nomor 3. Nomor belum riset sudah. Kakak di grup apa kak? Di grup yang mana kak? Di grup mana? Coba. Kalau belum nanti saya share. Kalau 14 di grup materi umum kak. Sudah saya share tadi. Sudah saya share tadi. Yang di materi umum ya. Ceknya ya. Coba cek. Nomor 3 jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Gabung dulu kan linknya ada di grup ya. Linknya materi umum, linknya ada di grup ya. Silakan gabung aja. Nah, ini terbuka ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan. Sama sih sebenarnya adaptasi, inovasi, kreativitas, sama lah. Tidak ada apa ya, tidak ada yang aneh-aneh dalam soal. Mungkin Anda bisa membacanya nanti ya. Coba nih, ini sudah diberikan. Nah, ini nomor 1. Coba cek nomor 1 apa jawabannya. Materinya sudah diberikan. Ingat, materinya sudah diberikan di materi umum. Oh, materi umum. Praktek sosiokultural yang mana sih? Oh, kompetensi sosiokultural. Kompetensi sosiokultural. Nanti saya share. Mana. Kok hilang? Di mana ini saya ngambilnya? Oh, dokumen. Salah. Kompetensi. Oh, ini. Saya share bagi yang belum gelombang 14. Saya share paste. Ya, sudah ya. Kemudian bidan mana bidan? Bidan. Udah di-share bidan tuh. Juga bidan sudah, ini sudah. Semuanya sudah. Sudah, sekarang sudah saya share ya. Coba cek sudah belum? Coba cek. Kalau enggak di sini nih. Saya paste di sini. Paste. Kalau belum Anda belum dapat, saya paste di sana. Nah, apa itu? Aduh,
Sudah tuh ya, udah ada ya. Ya, nanti, oh materinya nanti saya share dulu ya. Nanti. Ya, ya, udah ya, udah di share, udah enak tuh bacanya. Oke, sip. Ini jawabannya B ternyata tuh teman-teman jawaban anak tadi apa itu? Oh B benar. Kemudian nomor dua, ayo nomor dua materinya sudah di share. Nomor dua, nomor dua silahkan jawabannya apa? Silahkan teman-teman. Ini di mana? Ini apa ini? Oke, bagi yang belum di ada yang nanya nih, bagaimana gabung di materi umum katanya. Bentar, saya cek dulu materi umum ya. Kasihan kalau nggak belum gabung, kasihan. Materi umum. Oke. Saya share dulu ya materi umum silakan. Mana? Tapi jangan di-share ke orang lain. Yo, J, 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 jangan di-share ya. Nih silakan yang belum nih, ambil. Yang belum ambil tuh, diambil. Nanti yang nomor 14 juga saya masukkan dulu deh. Nih. Nah, tinggal klik ya. Tinggal klik. Sudah saya share di mana-mana itu. Katanya ini ada yang nanti kalau ada yang ikut yang nggak bayar gimana? Saya sih taunya ini bayar semua. Masalah yang ada yang bocorin bukan urusan saya nggak mau pusing. Nomor dua, A jawabannya ya. Ya, coba kita lihat. Seorang profesional perusahaan muslim mendapatkan tantangan ketika tim memasuki pasaran baru dengan budaya yang sangat berbeda dari perusahaan-perusahaan. Ada pendekatan terbaik yang harus diambil profesional tersebut untuk memastikan pemahaman mendalam tentang budaya baru. Nah latihan dan lain sebagainya itu bagian dari ini ya. Itu. Kemudian ini nomor tiga. Yo, nomor tiga. Nomor tiga, silakan. Silakan. Tiga, tiga. A. Oke, kita lihat ya. Benar. Sekarang pinter ya. Ini kemudian ada mampu bekerja sama dengan individu yang berlatar belakang berbeda, sama ya, berempati dan lain sebagainya, kolaborasi. Silakan nanti dicek oleh Anda. Termasuk juga ada pembahasannya. Silakan nomor satu. Apa nomor satu? Nomor satu bagian itu. Jadi semuanya sudah masuk ke materinya sudah dapat ya semuanya ya. Materinya sudah dapat. Silakan.
Satu, ayo satu C. Ya udah bisa lah. Gimana, gimana? Ada masalah nggak dalam ngisi? Oke, kita diskusi karena lihat benar semua nih semuanya. Kita diskusi apa yang menjadi kendala sampai saat ini. Ayo belajar di sosiokultural, paham secara dasarnya paham ya bahwa sosiokultural kita mencari mana yang paling baik terkait dengan hubungan manusia supaya tidak terjadi konflik dan supaya baik itu berhubungannya. Itu kuncinya di sana. Jadi Anda dikasih soal apapun, pada prinsipnya Anda asal tahu aja prinsipnya seperti apa. Yang tadi ya gampang Pak, tapi yang tadi kok susah. Beda level ya. Ya, jadi pelajari yang tadi yang ini yang ini ya belum saya share ya, belum saya share ya. Kalau itu dengan level-levelnya berarti yang ini tanggal sosiokultural tanggal 21 ya. Ya, November, November. Susah. 21. Bentar, saya share juga ya. 21. Ih, baik. 21 November. Bentar. Saya cek dulu supaya langsung saya share. Suka lupa daripada saya nanti dimarahin sekalian. Mana tadi tuh? Apa judulnya? Oh, materi dan soal. Materi dan soal. Mana ya materi dan soal? Di mana nyimpennya? Jangan salah, jangan sampai salah nanti saya share. Kalau ini gampang ya yang ini. Yang susah yang itu. Soal 21 November, November. Bisa benar di ininya. Baik, saya share. Jangan sampai nanti kita salah. Oke, saya share ke sini. Paste, paste, paste. Nah, di grup Anda mana bidan? Mana ya bidan? 4, bidan 5, bidan. Nah, udah saya share ya. Udah saya share. Oke, itu sudah saya share, semuanya sudah saya share. Saya cek lagi, kita diskusi apa yang menjadi kendalanya. Yang tadi pusing ya dikit ya. Kotanya besok saat sabum itu libur, libur ya. Oh ya untuk libur. Kalau kalau yang P3K besok itu maternitas sama jiwa yang belum dibahas ya, maternitas keluarga yang belum dibahas ya. Pokoknya ada lah. Kita ada yang pindah kemarin saya nggak bisa, yang bolos itu saya bolos itu masuk Jumat. Jadi Jumat masuk malam, masih ada malam. Malam jam Sabtu, Jumat Sabtu ada. Ya, tapi kecuali yang paginya nggak ada Zoom. Paling nanti share-share materi aja kalau pagi. Kayaknya banyak sudah materi ya. Gampang ya, yang ini gampang ya, tapi yang sono repot. Cek semua di grup, sudah dapat belum? Sudah bisa diambil belum? Cek di grup, ambil, cek di grup, dapat. Yang lainnya udah dapat. Pembahasan maternitas belum? Nanti saya cek dulu ya. Baru hidup masalah saya juga.
Dapat. Saya maintenance belum belum kak ya. Kalau kalau begitu silahkan dibaca sampai tuntas ya teman-teman. Gambarannya itu yang seperti tadi. Kalau yang pertama itu ada level-levelnya. Kalau enggak, ini enggak ada level-levelnya. Tapi semuanya sudah dapat. Silahkan dipahami. Pahami yang terbaik. Pahami yang terbaik. Itu aja. Pahami yang satu yang terbaik untuk eh apa? Untuk apa namanya? Tadi organisasi kalau manajerial organisasi, tapi kalau sosiokultural itu yang terbaik untuk eh, kerjasama, toleransi itu dipilih yang terbaik. Jadi demikian teman-teman. Dan saya anjurkan, saya hanya bisa menganjurkan, kerjakan dulu sosiokultural, kemudian manajerial, baru teknis. Sekali lagi, kerjakan dulu sosiokultural, manajerial, teknis urutannya ya. Kenapa? Karena nanti kalau Anda sibuk dengan teknis akan repot. Karena di teknis ada hitungan, di teknis lupa, teori, dan lain sebagainya. Anda asik. Dan jangan lupa diisi semuanya, nggak boleh kosong. Diisi semuanya nggak boleh kosong, walaupun Anda harus nembak. Isi semuanya nggak boleh kosong, walaupun Anda harus nembak. Belum nih, lagi nyari. Ada yang punya nggak SP yang terbaru? Saya belum nyari. Nanti kalau sudah Anda punya, silakan share ya. Tapi kalau nanti saya cari itu, saya tanya sama teman saya yang di Rumah Sakit Jiwa Bogor, mungkin mudah-mudahan dia punya. Ya, sampai di sini ya, teman-teman. Untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.